Hubaba Zahra. Baba Zahra itu adalah ibunda dari Habib Umar bin Hafid, mertua dari guru kami Hubaba Nur, Hubaba Ummu Salim bin Hafiz. Baba Zahra itu teman-teman hidupnya berat. Lagi zaman umurnya Habib Umar bin Hafid 10 tahunan, itu suami beliau yang adalah seorang ulama, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, itu diculik sama kaum Syuyu'i. Jadi kalau di kita tuh PKI, komunis itu loh. Komunis tuh habis ngejajah kita tuh, terus mereka beberapa waktu kemudian menjajah negara-negara yang lain, dan kemudian menjajah ke Yaman juga, menjajah ke azan, marhaban bil qaili adzan, marhaban bisalati ahlan marhaban. Kita jawab azan terlebih dahulu sambil banyak doa. Doa di saat azan, doa di saat azan adalah merupakan doa yang mustajab. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'dul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufni wa liwalidayya, 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 arhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, Hubaba Zahra, saya ingat, saya tiap kali ingat Hubaba Zahra nih, ingat senyuman beliau. Indah banget, lebar senyumnya. Itu kalau kita datang tuh, kalau kita salaman, kita datang, saya sampai nggak tahu muka beliau kalau lagi nggak senyum, dari seringnya senyum. Ya hayya bi Halimah, ada siapa lagi gitu. Dan subhanallah, saya nggak ngerti. Saya rasa itu juga memang bagian dari kecerdasan ya. Mereka tuh mudah sekali untuk menghafal nama. Jadi tuh kayak sekali gitu dia tanya, Smik Esh gitu, nama kamu siapa? Saya bilang Halimah Hubaba, Halimah binti Usman al-Aidarus, binti al-Aidarus. Terus abis itu tuh setiap salaman, ya hayya bi Halimah, ya hayya bi binti al-Aidarus, udah langsung hafal. Padahal kan yang salaman banyak. Padahal kan yang bertemu sama beliau tuh banyak gitu, Baba Zahra itu. Anaknya banyak, teman-teman. Suaminya itu tadi diculik sama Syuyu'i pada zamannya. Zaman Habib Umar bin Hafid berusia 10 tahun. Sekarang Habib Umar usianya 50-an tahun, berarti masa 40-an tahun silam. Waktu saya mondok itu masih 20-an tahun silam gitu. Ketika Habib Umar putranya atau ayahandanya ya, maksud saya ayahanda beliau diculik gitu. Teman-teman sekalian, Habib Umar usianya berarti sekarang hampir 60 ya, hampir 60. Belum sampai tapi kayak 58-an mungkin kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu jadi tuh di masa usia beliau 10 tahun ayahandanya diculik, dan itu saat beliau sedang bersama dengan ayahandanya pulang dari sholat Jumat. Masuk untuk sholat Jumat, beliau keluar kayak ada sesuatu yang ketinggalan mau diinin gitu. Habisnya itu tuh sudah tuh nggak pernah kelihatan lagi. Habib Umar bercerita waktu ibundanya meninggal. Waktu ibundanya meninggal beberapa hari itu kita bikin perempuan-perempuan di sana bikin izah. Saya udah di Tarim, saya udah di Indonesia.
Saya udah lama di Indonesia dengar kabar Hubabah Zahra meninggal. Baru beberapa tahun lalu teman-teman, di masa pandemi, awal-awal pandemi itu Hubabah Zahra meninggal. Ketika saya menulis buku ini, tuh Hubabah Zahra baru banget meninggal. Saya kirim surat kepada cucu beliau, juga kepada cucu atau ada yang anak juga. Ada saudaranya Habib Umar, ponakan Habib Umar, berarti ya cucu beliau. Cucunya yang dari Habib Umar ataupun cucunya yang dari saudara Habib Umar. Terus saya kirim surat, saya bilang boleh nggak? Saya ini lagi nulis tentang Hubabah. Bolehkah saya diceritakan lebih banyak tentang Hubabah Zahra biar tulisannya bisa lebih bermanfaat buat orang banyak gitu. Mereka bilang ya hayya. Akhirnya terus ditulisin sama mereka tuh. Beberapa kisah-kisah ini makanya ada di buku ini. Saya dapetinnya langsung sebagiannya. Ada yang saya dengar dari Habib Umar bin Hafid, ada yang saya dengar dari cucu-cucu beliau menuliskan kisahnya ini dari ibundanya, ada juga yang memang mereka mendapatinya secara langsung. Kata Habib Umar, ibu saya tuh menikah sama Abah itu benar-benar dalam keadaan sangat miskin. Keduanya tuh sangat miskin, gak ada barang-barang mewah. Itu waktu mereka dipindahkan ke satu rumah kecil dekatnya Masjid Mudhor, karena beliau seorang ulama yang juga diharapkan untuk mengisi masjid tersebut gitu ya. Rumahnya itu di dekat situ. Ini tuh Hubabah tuh cerita bahwa beliau itu hartanya yang dibawa itu cuman piring 3 biji, ada panci, sama ada sendok yang udah gompel, bukan baru. Katanya Habib Umar, saya heran kenapa ibu saya tuh selalu menceritakan itu dengan bangga. Kamu tahu nggak, waktu Umi nikah tuh sama Abah, itu tuh barang-barang yang Umi bawa ke rumah tuh waktu kami mulai tinggal bersama, piring 3, panci, sama sendok, udah gompel sendoknya. Itu diceritakan sama beliau sering gitu, dan itu dengan bangga teman-teman. Sama kayak anak-anak zaman sekarang, lo tahu nggak lamaran cowok saya nih, misalnya gitu kan ya. Atau ibu-ibu nih mungkin pas cerita sama anaknya kan, Umi waktu dilamar dulu dikasih apaan Mi? Wah, emas, kalung 3 biji, gelang, keroncongan, cincin banyak gitu kan. Wah, berarti Umi mandang harta dong Mi waktu kawin. Enggak lah, Umi tuh yang penting wibawa mobil. Jadi sekalian, kata Habib Umar, Umi saya tuh menceritakan hal itu dengan bangga gitu. Sampai saya tanya, Umi kenapa bangga? Kenapa cerita ini sering Umi sampaikan gitu dengan bangga? Dan Hubabah Zahra dengan senyum lebar, beliau bercerita, gimana saya nggak bangga? Hidup saya mirip sama Sayyidah Fatimah Zahra. Waktu Nabi Muhammad menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, nggak ada harta yang mereka bawa, sangat sedikit sekali yang diberikan Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau bahkan buat maharnya menjual satu-satunya harta yang beliau punya, yaitu baju perang, dijual sama Sayyidina Ali, kemudian dijadikan sebagai mas kawin buat Sayyidah Fatimah. Katanya Hubabah Zahra, gimana saya nggak bangga hidup saya ternyata dimiripkan sama Sayyidah Fatimah Zahra. Masya Allah. Sehingga sekalian, Habib Umar bercerita lagi bahwa rumah mereka tuh sangat kecil. Rumahnya tuh cuman kamar sama ruang tamu yang sangat kecil, kamarnya juga kecil, sama nggak ada dapur, cuman naroin buat
kompor aja gitu, kompor sama ya itu tadi panci sama 3 piring itu tadi. Dia bilang terus seperti itu kehidupannya, sangat kecil, tapi walaupun kecil tidak menjadi penghalang beliau untuk menjadi seorang ulama. Dalam artian tugasnya ulama itu apa? Nerima tamu, memberikan pelajaran kepada orang, memberikan solusi buat orang yang datang, ada orang yang lagi bertikai dan lain sebagainya, dikerjakan di rumah tersebut. Zikir segala, semua dikerjain di rumah kecil itu, termasuk ngajar. Abahnya itu kalau ngajar, jadi suaminya Hubabah Zahra ngajarnya di ruang tamu itu. Murid-muridnya tambah hari tambah banyak yang belajar di situ, sampai pada ke dapur-dapur, sampai kemudian di kamar mereka. Hubabah Zahranya kemana? Di atas, di sutoh. Rumahnya orang Arab tuh atasnya rata. Jadi Hubabah Zahra ada di situ tuh berjam-jam selama suaminya ada bersama dengan orang laki-laki tersebut itu. Beliau di atas, panasnya Hadramut kalau lagi musim panas. Saya pernah tinggal di sana, merasakan panasnya hampir 5 kali ya, maksudnya 5 tahun gitu kan. Nah itu kalau lagi panas teman-teman, 50 derajat Celcius. Kadang-kadang malah lebih, 52, 53. Itu panas yang benar-benar panas. Panasnya panas, dan kalau kena anginnya itu panas, namanya angin samum itu yang bikin korma jadi pada mateng tuh. Kita kalau nanam korma di sini bisa sampai keluar buahnya, tapi nggak bisa mateng, nggak punya angin panas kita mah. Itu Hubabah Zahra ada di atas itu kalau lagi kepanasan, kalau lagi dingin juga kedinginan gitu. Tapi beliau sabar aja, nggak ada ceritanya tuh kayak yang kalau ngajar jangan di rumah apa. Emang murid kamu nggak ada tuh yang punya rumah rada gedean? Nggak pernah. Udah aja, sami'na, enak aja, seneng. Harapan beliau tuh di atas tuh, mudah-mudahan pahala suami saya mengajar, saya juga ikut dapat pahalanya. Gitu aja udah, dampingin suaminya. Saudara sekalian, sampai ketika anak-anak udah besar, termasuk Habib yang besar itu Habib Ali namanya, itu udah nikah gitu ya. Habib Umar umur 10 tahun tuh kakaknya yang paling besar udah nikah. Itulah saat suaminya itu diculik. Itu Hubabah Zahra suaminya diculik, sedih pastinya. Sedih banget. Akan tetapi teman-teman, nggak pernah keluar sumpah serapah, caci maki dari lisan beliau dari sejak hari pertama kejadian. Nggak pernah. Itu keren sih. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah nih keren luar biasa teman-teman. Ini kalau tadi tuh kan ditanyain tentang value tuh. Nah ini mereka nih benar-benar orang-orang dengan value yang tertinggi nih. Berkelas surga, berkelas Firdausul A'la gitu. Bisa-bisanya suami diculik, lisannya nggak pernah mencaci maki penculiknya. Coba tuh. Kita jangankan diculik, baru ketabrak sama orang dikit aja udah sumpah serapah dari mulut kita. Pulang majelis atau pulang apa sendal hilang, ya Allah. Udah tuh. Kayaknya tuh kaki jadi kayak langsung jadi kaki yang pantas masuk neraka gitu. Betul? Sumpahan kita kepada dia itu gitu. Masya Allah. Ini suami diculik, teman-teman. Beliau pasrahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dari ibunda inilah, anak-anak tuh sampai diajarin gitu kan. Apapun terjadi Allah semua udah atur. Kita titipkan ayah kalian kepada Allah, kita titipkan dia kepada Allah, kita titipkan dia sama Allah. Terus gitu. Dah,
Tiap kali ada yang marah-marah, kesel-kesel, udah semuanya kan juga kehendak Allah. Bahkan gini, maafin. Dulu Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, kita maafin mereka yang telah berbuat hal itu kepada ayahanda kita, gitu. Dan itu sampai berapa tahun yang lalu nih, ada ceritanya Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri itu salah satu murid Habib Umar bin Hafid yang juga seorang dai internasional ya. Habib Ali Jufri cerita, beliau itu lagi dakwah di sebuah negara ketika didatengin sama orang udah tua. Orang udah tua itu kayak gemeteran gitu, terus mukanya tuh pucet pasi dan udah kurus banget orangnya, kayak kesian banget lah keadaannya. Habis selesai majelis, dia deketin Habib Ali gitu, terus dia bilang, mungkin ukallimak, boleh nggak saya ajak kamu ngomong kayak semacam empat mata gitulah, kita berdua gitu ngomong. Habib Ali silahkan. Dia bilang, kamu temannya Umar bin Hafiz, Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Ali, saya muridnya. Dia bilang, kamu bisa sampein kepada Habib Umar bin Hafiz? Boleh? Apa itu? Dia bilang, tolong sampaikan kepada Habib Umar dan seluruh keluarganya, terutama kepada ibundanya dan kepada semua saudara-saudara Habib Umar, saya adalah satu di antara beberapa orang yang waktu itu menculik ayahanda beliau. Saya adalah satu dari sekian banyak orang yang waktu itu menculik ayahanda beliau. Dia bilang, sekarang saya menyesal sekali. Sekarang saya benar-benar hidup dalam penyesalan yang luar biasa. Tolong sampaikan permintaan maaf saya. Saya rasa kalaupun mereka tidak memaafkannya, saya mengerti. Saya mengerti. Jika itu terjadi pada diri saya pun mungkin tidak akan memaafkannya. Tapi tolong aja sampaikan salam saya kepada mereka. Saya minta maaf atas kesalahan saya di masa lalu itu. Kata Habib Ali, saya sengaja nggak mau pakai telepon. Pas beberapa waktu saya ketika sampai ke Hadramaut, beliau tinggalnya banyak di Mesir, Habib Ali Jufri ini. Pernah juga lama di Abu Dhabi. Jadi waktu itu dengernya tuh kabarnya nggak di Hadramaut ya. Beliau pas waktu pulang ke Hadramaut, beliau ketemu sama Habib Umar, disampaikan hal itu. Habib Umar nerimanya kayak yang senyum biasa aja gitu. Terus habis itu dia bilang, Bib, dia dengan sungguh-sungguh, Bib, kesian keadaannya, Bib. Dia minta maaf, Bib, dan minta tolong disampaikan kepada seluruh keluarga juga. Habib Umar sambil senyum bilang begini nih, nanti kalau kamu satu waktu ketemu sama dia, sampaikan sama dia, kami semua sudah memaafkannya dari sejak dahulu kala. Dari sejak hari-hari dia melakukan itu kepada kami, kami sudah memaafkan mereka semua. Kamu bisa sampai nggak mau maafin orang, dia bikin salah apa sama kamu? Bapakmu diculik? Apa? Adik-adik apa? Kok sampai bisa-bisanya gitu? Dendam dalam hati kamu pelihara. Kita belajar nih dari perempuan-perempuan solehah ini. Kita belajar dari orang-orang soleh ini, bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka terhadap siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu, maafin. Bukan hanya untuk dia, akan tetapi lebih untuk dirimu sendiri, lebih untuk kesenangan dan ketenangan dirimu sendiri. Ada orang dapat kiriman gak mau bagi aja, kamu gak mau maafin. Pas giliran kamu dapat kiriman, kamu gak mau bagi sama dia. Masya Allah. Ayolah. Ayo adik-adik belajar buat punya hati yang luas nih kayak orang-orang solehah ini ya. Ubaba Zahra, putri-putrinya bercerita,
Dia bilang, saya sering malam-malam kebangun dari masa saya kanak-kanak. Dia bilang umur-umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Dia bilang saya sering bangun di waktu malam, haus, mau pergi ke dapur, kedengeran suara Umi merintih, doa sampai merintih yang kayak ya Allah, ya Allah. Gitu. Dia bilang saya pikir suara tangisan apa itu. Ketika saya deketi, saya samperin Umi saya dengan linangan air mata berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami, jangan pernah tinggalkan kami, kasihanilah kami, bimbing kami senantiasa ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh-saleh ya Allah. Terus gitu. Tiap malam tuh nggak ada tuh rasa hati penuh dengan dendam, ya Allah balaslah yang telah menculik suami saya, jangan pernah bahagiakan mereka, tidak di dunia apalagi di akhirat ya Allah. Nggak pernah. Mereka nggak peduli kepada orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Kenapa? Kelasnya beda. Ngapain orang berbuat jahat sama kamu, kamu berbuat jahat lagi sama dia? Kan berarti kelasnya sama. Jangan mau samain level sama orang-orang yang berani-berani melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Gitu ya? Jangan mau kayak begitu teman-teman. Itu orang-orang yang berkelas tuh seperti itu tuh. Kayak mereka-mereka itu diculik loh suaminya, yang habis itu disiksa, yang habis itu dibunuh sama mereka itu, dengan mudah hatinya memaafkan mereka semua. Selebihnya tangisan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya tangisan berharap di akhirat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berkelas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia bilang dari sejak saya kecil sampai dengan saya udah tua gitu ya, saya nggak pernah mendapati umi saya meninggalkan tahajud. Nggak ada ceritanya, kecuali satu malam. Jadi ada malam di mana beliau itu tidur larut malam. Habis itu beliau tidur, kebangun-bangun pas adzan. Rumahnya di samping masjid Muhdar. Jadi kan suara adzan kan kedengeran kelas tuh. Beliau begitu bangun subuh itu, memang baru beberapa jam aja tidurnya teman-teman, tapi ketinggal gitu tahajudnya. Jadi kebangun tuh pas waktu adzan subuh. Kata putrinya nih yang bercerita, beliau bangun sampai hampir-hampir nggak bisa nahanin lutut buat berdiri dari gemeterannya. Beliau bangun tuh kaget gitu, terus dia bilang, adzan al-fajr. Dia bilang, itu suara apa? Itu suara adzan subuh tuh. Magumtul laila. Malam ini saya nggak bangun tahajud. Malam ini saya nggak bangun. Magumtul laila. Al-barihah Zahra magamat lailatha. Zahra nih malam nggak bangun malam nih. Ya Allah, Zahra nggak bangun malam ini. Itu beliau kayak lama banget kayak gitu, sampai beliau gemeteran pergi kamar mandi. Keluar dari kamar mandi itu kayak belum berhenti air matanya. Habis itu sebelum sholat subuh beliau itu sholat taubat terlebih dahulu teman-teman. Sepanjang hari tangisan gak berhenti. Itu setiap kali diinget tuh, ya Allah samihni ya Rab, samihni ya Rab, samihni ya Rab. Ya Allah maafin saya ya Allah, saya gak bangun malam ini ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya terus. Kata putrinya, itu hari umi saya nggak enak makan, tuh hari umi saya nggak seneng ngapa-ngapain. Hari itu umi saya tuh nangis sepanjang hari karena satu malam itu tertinggal sholat tahajud. Kita nih emang dasar ya Allah, hamba macam apa kita ini?
Mudah-mudahan kesolehan mereka ini tertular kepada kita, teman-teman. Tuh Baba Zahra, lihat apapun, ngelihat apapun, ingatnya mah akhirat. Saya kalau ditanya tentang momen bersama Baba Zahra tuh yang paling saya ingat ini dia nih. Jadi satu hari Baba Zahra lagi ada barengan sama kita anak-anak Darul Zahra, lagi kumpul bareng gitu. Terus kan biasa tuh kalau kumpul kita baca-baca zikir, terus kadang-kadang ada yang baca nasyid gitu ya. Kadang-kadang nasyidnya itu fardiyah, yang satu orang baca gitu loh. Udah tuh, lagi enak-enak baca nasyid gitu, ada satu orang yang baca nasyid, kita semua lagi dengerin, tiba-tiba lampu mati. Malam ini ya, tiba-tiba lampu mati. Dan kayak biasanya, pelajarnya itu kan pelajar Darul Zahra itu waktu itu paling banyak orang Indonesia atau orang Asia, tambah orang Asia. Anak Malaysia, anak Singapura gitu. Begitu lampu mati jebret, wah gitu kan, langsung tuh kayak adik-adik tuh. Ini saya rasa kalau misalnya terjadi kayak gitu juga, pasti kayak gitu juga kan. Begitu lampu mati kan semua teriak tuh. Suara itu sama semua, sama-sama suara teriakan gitu. Yang beda suara Baba Zahra sendirian. Baba Zahra begitu lampu mati jedet, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Saya sampai heran sama spontanitas mereka gitu. Spontan yang diingat akhirat, spontan yang diminta, ya Allah terangkan kubur kami nanti ya Allah. Doanya Allahumma nawwir kubur hamba-hamba akhirat. Kita kalau ngelihat apa ingat apa gitu kan, Insya Allah. Kita kayaknya lihat macam-macam ingatnya makanan. Betul. Nah ini perlu latihan jadi solehah. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan. Al-Fatihah la ruhi Baba Zahra, anallah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'ali darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.